Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Arya Sukom. Saya dari Universitas Islam Blitar dan Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 21105540017. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu efek-efek komunikasi massa. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu efek-efek komunikasi massa? Kalau belum tahu, saya jelaskan ya. Pengertian dari efek komunikasi massa. Efek komunikasi massa terdiri dari dua istilah yang digabungkan menjadi satu rangkaian, yakni efek dan komunikasi massa. Adapun definisi efek adalah semua jenis perubahan yang terjadi dalam diri penerima. Setelah menerima pesan dari suatu sumber, perubahan tersebut meliputi perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan perubahan perilaku yang nyata. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang jenis efek komunikasi massa. Berdasarkan pengelompokannya, Kate R. Stam dan John E. Bowes membagi efek komunikasi massa menjadi dua. Dan yang pertama yaitu efek primer. Jika dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari media massa, artinya efek yang ditimbulkan nyata terjadi. Sedangkan di era modern yang kaya akan informasi dan teknologi ini, manusia tentu tidak dapat jauh dari keberadaan media massa. Efek primer terjadi apabila seseorang mengatakan telah terjadi proses komunikasi terhadap objek yang dilihatnya. Efek ini bisa meliputi terpaan, perhatian, dan pemahaman. Dan yang kedua adalah efek sekunder. Efek sekunder ini secara singkat merupakan efek lanjutan dari efek primer. Dan perilaku penerima pesan komunikasi massa atau komunikan yang ada di bawah kontrol langsung komunikator termasuk dalam efek sekunder. Pengaruh tingkat kedua pada komunikasi massa ini akan terbentuk sebagai konsekuensi setelah komunikan diterpa efek primer komunikasi. Dan terdapat tiga dimensi efek komunikasi massa, yaitu ada kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran belajar dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Berikut adalah beberapa pengertian dari tiga dimensi tersebut. Yang pertama, ada efek kognitif. Efek kognitif merupakan akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. Melalui media massa, seseorang dapat memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang belum pernah dikunjungi secara langsung. Dan yang kedua adalah efek afektif. Efek afektif ini memiliki kadar yang lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu khalayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu efek behavioral. Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada dari khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Dengan adegan kekerasan dalam televisi atau film yang akan menyebabkan orang akan menjadi beringas, program ajar memasak akan menyebabkan para ibu rumah tangga mengikuti resep-resep dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang efek komunikasi massa pada media sosial. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penggunaan media sosial yang terbesar. Penggunaan Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Dari Indonesia menempati porsi yang cukup besar dan dari keseluruhan penggunaan media sosial tersebut. Dan pada masa lalu, media lama adalah sebuah terminologi yang digunakan untuk merujuk pada suatu bentuk media massa yang tidak banyak mengandalkan internet dalam aktivitas sehari-hari. Media lama yang beberapa di antaranya adalah televisi, radio, surat kabar, dan lain sebagainya.
merupakan salah satu jenis media yang paling banyak diakses dan dimiliki oleh orang di dunia atau di Indonesia secara khusus. Dan saya akan menjelaskan tentang media sosial. New media dikatakan sebagai jaringan sosial modern karena menggunakan teknologi informasi yang sangat canggih. Dari jaringan sosial modern ini akhirnya melahirkan berbagai situs yang kita kenal dengan situs jejaring sosial. Situs komunitas atau jaringan sosial atau social network adalah sebuah fenomena internet yang mewakili remaja. Situs jejaring sosial sendiri adalah situs yang dapat menghubungkan jaringan komunikasi jarak antar jauh orang atau golongan melalui media maya atau internet. Dan social network merupakan tempat atau para networker berkolaborasi dengan networker lainnya dengan cara saling bertukar pendapat atau komentar, mencari teman, saling mengirim email, dan saling memberi penilaian. Itulah mengapa situs social network dikatakan sebagai situs interaktivitas. Dan ada beberapa situs yang dikatakan sebagai situs social networking. Yang pertama, Facebook. Facebook merupakan situs web jaringan sosial yang diluncurkan pada 4 Februari 2004 dan didirikan oleh Mark Zuckerberg. Dan yang kedua, ada MySpace, adalah situs jaringan sosial yang populer dan menawarkan jaring antar teman berupa profil pribadi, blog, grup foto dan musik ataupun video. Yang ketiga adalah Flickr, adalah salah satu situs web untuk berbagi foto dan situs komunitas online. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Netlog. Netlog adalah situs jaringan sosial yang sangat populer di Eropa. Saat ini kemunculan situs jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, Vlog, Snapchat, Musical.ly, dan lain sebagainya menambah deretan situs media sosial saat ini. Dan penggunaan media sosial didominasi dengan remaja yang notabene memiliki rasa ingin tahu dan daya imajinasi yang kompleks sehingga perlu adanya pengawasan dari orang tua. Hal ini dikarenakan media sosial memiliki pengaruh yang kuat bagi perubahan sikap remaja. Dan di dalam media sosial itu sendiri terdapat perilaku remaja. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Dan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Menurut para ahli fase, remaja merupakan segmen perkembangan individu yang sangat penting, yaitu diawali dengan matangnya organ-organ fisik sehingga mampu bereproduksi. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Ada efek komunikasi massa. Penggunaan media sosial dalam membentuk perilaku remaja dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya waktu yang dihabiskan untuk media sosial menjadi salah satu dampak negatif media sosial yang mungkin paling terlihat adalah perkembangan sosial pada remaja yang cenderung terganggu. Dan yang kedua, konten media sosial juga mudah memberi pengaruh negatif di mana semakin banyaknya pengguna media sosial yang berasal dari remaja nyatanya menyebabkan remaja sangat mudah untuk mengimitasi atau meniru konten-konten yang negatif. Dan di sini saya mengambil kesimpulan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak yaitu surat kabar dan majalah atau elektronik yaitu radio dan televisi yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat, anonim dan heterogen. Pesan-pesannya bersifat umum, disampaikan secara cepat, tepat, serentak, dan selintas. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya tentang efek-efek komunikasi massa. Dan jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.